Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Serang akan melakukan demonstrasi konstekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Saya Ina Priyanti dari SMA Negeri 1 Jawilan. Saya Suharta dari SMA Negeri 1 Cikande. Saya Abdurrahman dari SMP Negeri 1 Kopo. Selamat menyaksikan. Ya. Assalamualaikum Pak Suharta. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Baik Bu, alhamdulillah sehat selalu. Oke. Sebagaimana pertemuan kita sebelumnya Pak ya, Bapak menginginkan saya sebagai supervisor dalam kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan. Betul Bu. Oke, sebelumnya saya mau menanyakan tentang rubrik yang akan Bapak gunakan ini, jenis alur percakapan ya mungkin ya nanti dengan coach itu apa? Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Saya akan menggunakan alur tirta Bu ya, karena ini memang yang recommended ya, dan yang sudah kita pelajari selama kita menjadi CGP dan mengikuti pendidikan di PGP. Nanti alurnya saya pertama akan menanyakan tujuan pertemuan dengan coach, kemudian menanyakan identifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach. Yang ketiga nanti rencana apa yang sudah akan dia lakukan, dan yang keempat nanti mengenai tanggung jawab dia ya setelah nanti acara proses coaching berjalan. Baik Pak. Nah di sini saya hanya ingin mengingatkan ya Pak ya tentang prinsip coaching nanti yang akan dilakukan itu adalah ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan mengembangkan potensi. Ya, kemudian yang harus seorang coach miliki adalah kompetensi untuk seorang coach yaitu presence, mendengarkan aktif dan membuat atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari beberapa kompetensi dan prinsip yang nanti akan diterapkan, saya ingin menanyakan kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya, saya ingin mengembangkan 3 potensi itu Bu ya. 3 kompetensi itu yaitu mendengarkan, presensi ya, menghadirkan semua perhatian penuh gitu dalam proses coaching. Kemudian nanti ada yang kedua, ada kompetensi mendengarkan dengan seksama dengan baik begitu. Dan yang ketiga, saya ingin mengembangkan kompetensi yang paling utama ya, yaitu mengenai mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Oke siap Pak. Nah berarti semua ya Pak ya, semua kompetensi inti nanti ya akan Bapak kembangkan ya. Namun dari 3 kompetensi ini, kompetensi mana yang akan spesifik sekali Bapak kembangkan dari ketiganya ini? Ya, sebenarnya ketiganya penting Bu ya. Ketiganya sangat penting gitu, tapi saya ingin fokus di kompetensi yang ketiga ya. Kompetensi yang ketiga itu mengenai mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena ini adalah kunci agar coach nanti bisa menemukan permasalahan dan solusinya. Baik Pak, berarti itu kompetensi yang ketiga ya Pak ya? Betul. Nah, setelah Bapak melakukan coaching nanti, ada nggak indikator ketercapaiannya dari misalnya, setelah Bapak melakukan coaching terhadap coachnya, apa yang kira-kira menjadi indikator bahwa Bapak itu telah berhasil melakukan proses ini? Saya akan menjadikan indikator keberhasilan proses coaching ini adalah ketika coach saya bisa mengidentifikasi permasalahannya dengan tepat, dengan akurat. Kemudian coach saya juga bisa mengemukakan atau menemukan solusi atau jawaban atas permasalahan yang dia ungkapkan, yang dihadapi selama ini. Nah, kalau coach saya sampai kemudian berhasil menemukan itu, berhasil mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, menemukan solusinya, saya anggap itu adalah indikator bahwa proses coaching saya sudah berhasil gitu. Baik Pak, berarti nanti Bapak melihat, coach saya sudah mampu untuk mengidentifikasikan masalahnya sendiri dengan kemampuannya sendiri. Nah di situ Bapak merasa bahwa proses coachingnya itu sudah berhasil ya Pak ya? Betul Bu. Artinya saya telah mampu
telah mampu melakukan proses coaching dan telah mampu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya bisa menemukan permasalahannya sendiri dan bisa menemukan solusinya gitu. Baik Pak. Oke Pak, prosesnya bisa dilakukan. Iya. Selamat bekerja, semangat selalu, semoga dilancarkan segala urusannya Pak ya. Baik, terima Oke, kasih Bu. Terima kasih. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Pak Abe. Waalaikumsalam Pak Suha. Iya, selamat bertemu kembali. Iya. Kita sebelumnya sudah bicara, saya dengar Pak Abe ingin ditemenin nih ngobrol sama saya. Benar. Terima kasih nih sudah merespon keinginan saya ini. Iya, sepertinya ada permasalahan yang ingin diungkapkan. Gimana, apa bisa saya bantu Pak Abe? Ya bisa disebut permasalahan memang iya, cuman ya mengganjal saja gitu ya. Ini Oke. lebih ke perasaan saya ini aja mengenai tugas-tugas di sekolah nih. Oke, apa nih tujuan kita ngobrol nih dalam kesempatan kali ini nih? Mengenai apa, bisa diceritakan lebih real nggak? Intinya mungkin ada sedikit ganjalan nih di Oke. benak saya Mm-mm. sebagai berkaitan dengan tugas tambahan saya Sebagai? selaku wakil kepala sekolah kurikulum Oke. di sekolah yang sudah dimandatkan ya oleh kepala sekolah pada saya. Oke, jadi apa sebenarnya yang ingin Pak Abe dapatkan nih pada pertemuan kali ini nih? Ya mungkin setelah kita ngobrol ini paling tidak ya apa yang menjadi perasaan saya, menjadi ganjalan di benak saya bisa tercurahkan lah, ibaratnya curhat mengenai tugas saya. Nanti juga mungkin Pak Suha bisa mendengarkan saya dan nanti mungkin kita bisa menemukan solusinya gitu nih mengenai permasalahan yang saya alami ini bersama-sama ya Pak. Oke, bisa disampaikan Pak dengan lebih detail ya mengenai spesifikasi permasalahan seperti apa sih? Saya belum tahu nih, masih mengambang. Pertama gini Pak, untuk tugas utama mengajar ya dianggap biasalah. Cuma ini yang lebih berat nih mengenai tugas tambahan saya selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Oke. Mengenai tugas administrasi sebetulnya tidak ada masalah ya. Alhamdulillah selama ini saya sudah bisa menjalankan tugas yang diberikan kepada saya dengan sebaik-baiknya untuk administrasi. Cuma berkaitan dengan penilaian kinerja nih rekan-rekan sejawat, terutamanya yang langsung di PMM itu ya Pak ya. Di situ kan ada penilaian observasi kelas atau supervisi, kemudian ada penilaian perilaku kinerja rekan-rekan kita juga. Sebetulnya ini memang tugas kepala sekolah ya. Tugas cuma pimpinan. Mungkin ya tugas dari kepala sekolah, cuma mungkin karena keterbatasan waktu dan hal-hal lainnya beliau mendelegasikan lah, nggak semua di observasi oleh beliau, mungkin separuhnya gitu didelegasikan kepada saya untuk mengobservasi guru-guru di sekolah. Sebetulnya secara penginputan data atau administrasi PMM itu tidak masalah sih, walaupun semuanya memang dimandatkan kepada saya kalau untuk sekedar sifat teknis administrasi ya. Cuma yang menjadi ganjalan justru saya harus mengobservasi guru-guru di sekolah nih, terutama guru-guru senior nih. Oke, sebenarnya ada berapa sih jumlah gurunya di sana Pak? Sebetulnya jumlah guru di sekolah saya itu ada 20 ya Pak ya. 20, cukup banyak. Ya mungkin karena kebanyakan itu karena observasi ya separuhnya lah diserahkan kepada saya gitu. Oke, terus sebenarnya kendalanya itu kan Pak Abe merasa canggung ya. Betul. Ketika harus mengsupervisi guru-guru yang dia Pak Abe anggap lebih senior. Ya. Kalau tugas-tugas yang lain, tugas Pak Abe yang lain itu mah nggak masalah. Tugas supervisi juga nggak masalah ketika guru itu memang guru junior lah gitu ya. Ya bisa lah saya. Permasalahannya sekarang adalah ketika Pak Abe diperintahkan untuk mensupervisi guru senior. Kalau saya boleh tahu nih, emangnya apa yang Pak Abe rasakan ketika harus mensupervisi guru senior? Apa yang lebih spesifik bisa diceritakan tidak? Pertama,
untuk supervisi observasi kelas ya, karena memang kita yang diambil itu adalah manajemen kelas. Ini berkaitan dengan disiplin positif juga. Yang saya rasakan mungkin dilematis ya. Saya khawatirnya terkesan, apalagi yang guru-guru senior ini, saya nggak mau terkesan menilai gitu loh. Beliau ini yang notabene sebetulnya secara pengalaman, secara masa kerja itu sangat jauh lah di atas saya gitu. Cuma memang karena entah pertimbangannya apa, Bapak Kepala Sekolah itu ya mendelegasikan ke saya gitu untuk mengobservasi kelasnya. Kemudian juga untuk menilai perilaku kinerja juga termasuk Pak. Di situ kan ada, kalau untuk PMM kan ada observasi kelas dan perilaku kerja ya gitu ya. Nah, ini saya memang nggak mau gitu loh, saya terkesan menilai gitu loh. Apalagi khusus untuk yang observasi kelasnya Pak. Iya. Memang berat ya kelihatannya sih. Terlihatnya berat, tapi menurut Pak Abe ini kan tugas kan sudah pasti ya, sudah diperintah oleh kepala sekolah, bahkan sudah ada SPT-nya, surat perintah tugas, artinya nggak bisa menolak dong ya. Nah, karena itu tentu Pak Abe sudah memikirkan sebelumnya nih, sudah menerawang atau sudah merencanakan, sudah mengira-ngira bagaimana kira-kira melakukan tugas ini dengan dibayang-bayangi oleh rasa Pak Ewu menghadapi guru-guru yang senior tadi ini. Kira-kira apa yang sudah Pak Abe rencanakan? Pertama itu tadi pengalaman saya di semester 1 ya Pak ya. Karena untuk penilaian kinerja itu kalau di kami di SMP itu melalui PMM. Itu 1 tahun itu 2 kali Pak. 1 tahun 2 kali. 1 dan semester 2. Periodenya untuk semester 2 kemarin itu Januari sampai Juni gitu ya. Kalau secara tahun pelajaran itu berarti semester 2 ya. Kalau secara tahun kalender berarti semester 1. Apa itu pengalaman saya Pak waktu semester 1. Sudah punya pengalaman sebelumnya. Pengalaman justru menilai senior. Ya, justru itu yang saya dapatkan, yang saya ceritakan ini adalah pengalaman semester kemarin. Nah, berhubung ini sudah menginjak semester baru lagi nih Pak. Semester baru sih saya pengennya gitu ya. Nanti untuk pembagian tugas observasi kelas nih dari 20 guru ini mungkin saya akan membicarakan lah untuk menghindari hal-hal yang membuat ketidaknyamanan gitu ya antara saya dan rekan-rekan sejawat saya. Mungkin langkah pertama saya mencoba berbicara dengan Bapak Kepsek bahwa jikalau harus tetap melaksanakan mengobservasi rekan sejawat saya, mungkin pembagiannya yang pertama biarlah gitulah yang lebih dari senior dari saya itu biar beliau lah yang mengobservasi dan melakukan penilaian kinerjanya. Nggak apa-apa kalau memang saya harus membantu beliau menilai rekan-rekan saya, dipilihlah dibagi untuk yang lebih baru dari saya gitu loh, lebih junior dari segi usia ataupun masa kerjanya gitu. Jadi kalau kita buat peringkat gitu, ada peringkat junior, ada peringkat senior. Nanti yang senior di atasnya itu ada kepala sekolah yang mensupervisi, yang junior tengah-tengahnya atau di atasnya itu ada Pak Abe gitu ya, yang mensupervisi. Kira-kira nih, saya tertarik dengan usulan Pak Abe yang ingin membagi tugas dengan kepala sekolah, mengusulkan gitu ya. Kira-kira menurut Pak Abe kemungkinan diterimanya usulan itu oleh kepala sekolah kira-kira berapa persen nih? Kalau ini ya, kalau misalnya mudah-mudahan ya kepala sekolah nanti kan sharing ini, setelah sharing dengan Bapak, saya juga mungkin pasti akan sharing dengan kepala sekolah tentang apa-apa yang saya hadapi pengalaman di semester kemarin. Kemungkinannya ya antara 80-90% sih, saya optimis kalau saya hasil dari coaching ini nanti kita menemukan solusi nih. Nah, makanya saya minta di coaching dulu sama Bapak sebelum menyampaikan gagasan-gagasan atau keinginan saya kepada kepala sekolah gitu Pak. Ya mudah-mudahan sih, saya optimis. Apalagi kan bukan cuma tentang observasi kelas saja ya, penilaian perilaku kerja dari kedisiplinan guru-guru juga Pak. Kedisiplinan guru juga saya harus menilai nih Pak. Mungkin itu kan menilainya ya utamanya untuk disiplin waktu kan
dari kehadiran lah yang paling bisa diukur gitu ya, kedisiplinan itu atau perilaku itu. Utamanya kehadiran. Memang kehadiran beberapa guru sudah bagus, cuma ada 1-2 orang yang kehadirannya mungkin masih di bawah standar gitu ya Pak ya. Nah saya ingin bagaimana tuh supaya memperbaiki hal itu. Kehadirannya belum standar gitu ya. Iya, kehadiran dari segi ketepatan waktu itu apa? Datang ke sekolah gitu. Nah itu dua hal itu yang menjadi pokok permasalahan saya itu Pak. Cara menilai atau mengobservasi guru dan menilai perilaku kinerja ketepatan datang tepat waktu guru-guru itu. Selama ini apakah pernah ada resistensi dari guru senior ketika Pak Abe menilai, lalu mereka bereaksi negatif atau memberikan reaksi yang kurang menyenangkan kepada Pak Abe atau gimana? Pernah? Reaksi yang ekstrim sih mungkin tidak Pak ya, cuma mungkin sayanya saja Pak yang selama proses pelaksanaannya merasa tidak nyaman mungkin ya, yang seperti tadi dibilang canggung gitu. Saya sih maunya mungkin juga metode supervisi yang sebelumnya itu mungkin kurang tepat gitu ya Pak. Nah ini dia metode supervisinya. Mungkin ada pelajaran yang bisa diambil oleh Pak Abe untuk mendesain sistem supervisi yang kira-kira masih sifatnya menghargai senior, sehingga senior tidak merasa didikte lah atau dikangkangi lah sama orang yang lebih junior. Bisa Pak Abe ceritakan ya, seperti apa nih metodenya? Sebelum ikut pendidikan guru penggerak ini kan ya, selama ini kan metode observasi kita tuh kita diberikan kriteria penilaian untuk mengobservasi guru ketika dalam pembelajaran di kelas. Ada kriteria yang harus dicapai gitu ya, dengan cara checklist atau poin-poin. Kemudian setelah melaksanakan observasi, saya nih selaku observer atau supervisor tuh ternyata menilai, oh ini nih Bapak kurangnya di sini, kurangnya di sini gitu. Jadi ada kesan judgement gitu ya mungkin atau penilaian langsung. Mungkin saya maunya sih kalau setelah kita mempelajari tentang coaching ini ya, gimana nanti mungkin setelah observasi kelas, saya maunya guru yang saya observasi nanti bisa merefleksikan dirinya sendiri tuh mengenai proses pembelajarannya, bisa merefleksikan, bisa mengevaluasi di mana nih keunggulan beliau dalam hal pembelajaran dan kemudian juga kekurangannya di mana. Nah saya tinggal afirmasi saja sih sebetulnya. Nanti kalau memang sesuai dengan catatan saya tinggal mengkonfirmasinya. Tapi kalau misalnya memang ada yang harus disepakati bersama atau misalnya menurut catatan saya berbeda, nah itu bisa lebih didiskusikan lagi gitu. Jadi Pak Abe diuntungkan nih dengan adanya perubahan paradigma supervisi ya. Betul. Kalau zaman dulu kelihatan terasa sekali menjudgment, sehingga bisa jadi reaksi akan negatif akan timbul dari yang disupervisi. Tapi dengan adanya metode baru ini diuntungkan nih karena sifatnya kemitraan, sifatnya pemberdayaan, sehingga guru yang disupervisi itu minimal akan turun deh merasa didiktenya, merasa dinilainya, merasa dijudgementnya oleh Pak Abe. Nah, ini saya kira peluang bagi Pak Abe untuk menepis perasaan ragu, perasaan canggung dengan supervisi kepada guru senior ini nih. Nah, kira-kira kapan nih program ini, supervisi ini sama Pak Abe akan direalisasikan? Ya, berkenaan dengan waktu Pak ya, tadi sudah saya singgung sedikit, ini makanya bertepatan sekali ini dengan pergantian semester atau tahun ajaran baru ini ya, semester baru ini, di mana kita bulan Juli ini kan harus segera mengisi rencana kerja gitu ya Pak ya. RHK segera mengisi RHK di bulan Juli, kemudian nanti mungkin observasi kelasnya di bulan Agustus ya. Bulan Agustus saya nanti untuk bulan Juli ini sebelum menyusun RHK ya harus segera nih tahap pertama di akhir bulan Juli ini saya akan segera berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah
meminta permohonan jikalau saya harus ikut mengobservasi ya, guru-gurunya dimohonlah nanti yang seniornya, bagian Bapak kepala sekolah, yang lebih muda atau lebih baru dari saya nanti bagian saya nggak apa-apa. Kemudian untuk pelaksanaan observasinya itu sekitar di bulan Juli di Agustus lah. Agustus ya. Agustus ya. Nanti kan itu dibagi gitu ya, menyesuaikan jam pelajarannya juga. Oke, jadi rencana sudah dibuat oleh Pak AB, nanti bulan Agustus sudah akan ada Agustus sampai September sampai mungkin September ya, bertahap ya, sesuai dengan rencana. Kemudian sudah ada pemetaan tadi, pertama usulan, diharapkan nanti yang mensupervisi yang guru itu kepala sekolah. Ya, betul. Kayak itu harapan mudah-mudahan terkabul ya. Seandainya pun tidak terkabul, ternyata kepala sekolah tidak seperti itu keinginannya, artinya yang mensupervisi guru senior itu Pak AB sudah punya trik nih, cara metode lain nih, gitu ya dari pengalaman buruk sebelumnya. Merubah paradigma supervisi itu dengan pendekatan yang kemitraan tadi itu ya, sehingga diharapkan bisa berjalan dengan baik tanpa ada resistensi yang negatif dari guru-guru senior tadi itu ya. Oke, Pak Abe, waktu kita nggak banyak nih. Kita sudah ada di penghujung acara kita nih. Saya mau tanya Pak Abe, apa yang sudah Pak Abe dapatkan dari pertemuan kita kali ini? Ya, alhamdulillah saya merasa lega ya. Merasa lega yang tadinya memang terbebani nih. Waduh, gimana kalau semester ini harus mensupervisi lagi ya. Harus mengobservasi lagi guru-guru senior. Tapi saya sudah sedikit tuh punya cara ya, mudah-mudahan bisa terlaksana. Kemudian juga paradigma saya tentang supervisi mungkin nanti akan dirubah dari sebelumnya yang tadinya berbasis penilaian ya akan berbasis kemitraan gitu. Oke, mudah-mudahan berjalan lancar. Ya, saya ke Donatus, kapan nih kita akan bertemu kembali untuk melihat hasil dari supervisi yang dilaksanakan oleh Pak AB ini untuk mengevaluasi? Ya, untuk pelaksanaan observasi karena juga waktunya juga harus disesuaikan ya Pak ya. Mungkin dalam waktu sebulan atau 2 bulan ke depan ya, setelah observasi kelasnya rampung nih semua. Jadi kira-kira di bulan September kita akan ketemu lagi. Nggak bisa dalam waktu dekat. Berkaitan dengan jadwal kinerja juga Pak. Saya catat waktunya nih. Kita akan bertemu bulan September. Kita akan mengevaluasi bagaimana hasil pelaksanaan dari rencana Pak AB ini. Pak AB selamat bekerja ya. Ya, terima kasih lancar. Terima kasih. Saya dapat insight-insight nih dari Bapak nih dan tercerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Suha? Coachingnya lancar? Alhamdulillah berjalan dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan yang direncanakan tanpa ada kekurangan ya, tanpa ada halangan yang berarti deh. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah sekarang dari hasil coaching tadi, bagaimana Bapak merefleksikannya kira-kira? Iya, saya mengikuti alur Tirta itu, mulai dari menanyakan tujuan dari pertemuan dengan coach saya, kemudian menanyakan apa sih yang ingin mereka dapatkan dari pertemuan ini. Lalu saya juga mencoba menggali permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh dia. Kemudian saya juga mengemukakan pertanyaan-pertanyaan ya untuk memotivasi dia agar dia bisa menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang sedang dia hadapi sesuai dengan prinsip coaching kan ya, memberdayakan dan kemitraan. Kita mendorong supaya coach kita sendiri yang bisa menemukan permasalahan itu, Bu. Ya. Emang tadi saya sudah melihat ya Pak ya, Bapak sudah melakukan kehadiran sepenuhnya, kemudian Bapak juga sudah mengamati atau mendengarkan ya dengan sepenuh hati. Saya tadi lihat ya dengan maksimal Bapak sudah mendengarkan coachnya dengan segala permasalahannya itu. Kemudian Bapak juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot ya Pak ya, sudah cukup baik. Tentang yang pertama tadi saya sudah melihat Bapak sudah mengemukakan apa sih tujuan dari pembicaraan ini, itu sudah ada tentang masalah supervisi juga ya Pak ya. Tadi saya mendengarkannya itu tentang supervisi juga untuk guru senior, tujuannya sudah. Kemudian
Bapak juga sudah menanyakan peluang atau kemungkinan yang bisa dilakukan oleh Coach itu untuk mengatasi masalahnya. Kemudian ada hambatannya juga, nanti ya reaksi-reaksi yang kurang baik atau yang baik dari rekan-rekan kerja dari Coach tadi, apa Bapak sudah tanyakan juga tentang hambatan dan gangguannya. Kemudian saya melihatnya juga tadi Bapak sudah menanyakan tentang solusinya ya, solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh Coach itu, bagaimana Coach bisa menghadapinya seperti itu. Kemudian untuk strategi ke depannya apa yang akan dilakukan Coach sudah Bapak tanyakan juga tadi, saya sudah melihatnya. Kemudian kapan akan dilaksanakannya juga sudah Bapak tanyakan gitu ya, waktu yang akan waktu yang akan direalisasikan ya. Yang akan direalisasikan itu kapan sudah juga tadi ada pertanyaan dari Bapak sudah Bapak ajukan. Kemudian untuk penanggung jawabannya ya Pak ya. Tanggung jawab dari Coach tadi itu seperti apa, itu juga semuanya sudah ya Pak, sudah Bapak tanyakan, dan menurut saya memang Bapak di sini sudah terlibat secara penuh ya. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan dengan sangat fokus, saya tadi melihatnya Bapak sudah mendengarkannya. Kemudian saya juga sudah mendengar ada perjanjian nanti yang akan pertemuan berikutnya ya, tentang refleksi dan kalibrasi. Itu juga sudah secara umum sudah sangat baik Bapak melakukannya Pak ya. Nah, namun ada satu pertanyaan lagi Pak dari saya. Iya Bu, apa itu? Nah, di sini kira-kira dari ketiga kompetensi coaching yang sudah Bapak lakukan tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching yang tadi? Ya Pak, silakan. Ketiganya sebenarnya penting Bu ya, baik presensi maupun mendengarkan secara penuh, secara baik dan mengungkapkan pertanyaan. Cuma rasanya saya masih kurang di dua sisi Bu ya. Sisi yang pertama adalah sisi presensi, sisi yang kedua adalah sisi mengenai mengungkapkan pertanyaan ya, pertanyaan yang berbobot gitu. Kalau pertanyaan berbobot, saya kira akan terus kemampuan kita ya akan terus meningkat seiring dengan jam terbang yang semakin banyak yang kita miliki. Karena akan berlatih terus dan penguasaan permasalahan. Satu lagi yang ingin saya kembangkan lebih lanjut adalah kemampuan presensi saya. Kadang-kadang saya di tengah obrolan suka kehilangan fokus Bu. Saya kadang-kadang suka kehilangan fokus sehingga seperti nggak menyimak, sehingga saya kadang-kadang harus minta diulangi lagi, apa nih permasalahan ini nih, saya kurang mendengar tadi. Padahal sebenarnya bukan tidak mendengar, tapi sekilas pikiran saya teralih ke permasalahan yang lain gitu, sehingga saya kurang bisa menangkap permasalahan yang dihadapi gitu. Jadi ada dua hal yang ingin saya kembangkan nanti ke depan, adalah kemampuan untuk mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang kedua yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan untuk presensi, yang menghadirkan semua memori pikiran kita dalam menyimak sebuah permasalahan supaya nanti saya bisa memberikan respon dengan tepat terhadap permasalahan itu Bu. Oke, baik Pak. Berarti sebetulnya sih saya sudah melihat ketiganya itu ya Pak ya. Ketiganya itu dalam diri Bapak sudah ada, cuman Bapak merasa itu belum cukup. Ya, yang pertama sama yang kedua saya merasa belum cukup deh, masih kurang. Ya, yang ke satu sama yang ketiga ya Pak ya? Yang ketiga ya. Oke, yang ke satu sama yang ketiga Bapak merasa belum cukup. Nah, untuk itu kedepannya Bapak ingin coba tingkatkan lagi. Betul Bu. Oke. Demikian Pak pertemuan kita hari ini. Ya. Itu semoga nanti kedepannya kita bisa melakukan proses ini. Mungkin saya juga sama ya Pak ya. Betul, Bu. Kita bisa melakukan proses ini dengan lebih baik lagi. Iya. Terima kasih Bu telah memberikan masukan kepada saya, sangat berharga sekali. Itu sangat berharga bagi perbaikan saya ke depannya. Iya, sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.